Halo, tes, tes. Dengaran kan ya? Dengaran Bapak Fadel? Halo. Iya. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Ini kan di webinar Paham Saham ini, kalau dari saya lihat dari datanya tuh, belum semuanya ini ya, belum semuanya udah terjun gitu. Ada beberapa yang masih baru mengenal saham, baru mau mulai, dan penasaran apa itu saham. Nah, jadi di awal kita mau kenalan dulu nih, pengenalan saham. Saham itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus saham? Dari instrumen investasi lain itu ada apa aja? Nah, langsung next. Nah, jadi kalau kita lihat ya, grafik individu, grafik penghasilan individu. Kalau kita lihat nih, ini yang di bawah ini umur ya. Yang di bawah ini umur 12, 14, 16, 18. Grafik penghasilan kita mulai meningkat ini di sekitaran umur 24, 26. Nah, mungkin kalau untuk generasi sekarang itu dari umur belasan bahkan udah mulai meningkat ya. Nah, cuman di umur-umur produktifnya itu di kisaran umur 40 sampai 50. Cuman masalahnya ketika umur kita semakin bertambah, otomatis grafik penghasilan dari kebanyakan orang itu banyak yang ikut turun juga. Nah, sedangkan grafik pengeluaran itu beda sama grafik penghasilan. Grafik pengeluaran itu kalau misalkan dari umur muda sampai umur tua itu selalu meningkat. Nah, lalu ini perbedaannya nih. Ini di sini grafik pengeluaran, di sini penghasilan. Jadi plusnya di sini kalau misalkan kita lupa nabung, kita lupa siapin dana darurat, dana pensiun, dana di hari tua, di sininya kita kesusahan. Yang ada malah ngebebanin anak, ngebebanin keluarga yang lain. Maka dari itu, gimana caranya kita bisa antisipasi ini. Nah, ini kan fase benar. Nih ya. Nah, ini fase kekurangan penghasilan nih di sini, di kisaran umur 60, 80. Bahkan kalau misalkan pensiun dini, dia bisa lebih kan. Nah, bentar ya. Nah, jadi di sini nih fase kekurangan penghasilan kita. Gimana caranya untuk menambal kekurangan penghasilan di hari tua biar kita juga hidupnya tenang, terus nggak nyusahin anak. Maka ada yaitu investasi. Tujuan investasi itu ketika kita mempunyai penghasilan berlebih ya untuk mengurangi untuk menutupi kekurangan penghasilan kita ketika pengeluaran kita semakin meningkat. Nah, jadi investasi apa yang paling bagus? Pilih investasi apa? Nah, ini rata-rata return per tahun dari divisi riset BI tahun 2016. Deposito itu cuma 6,91% rata-ratanya selama 10 tahun. Kalau emas itu cuma 7,76%. Obligasi negara itu 8,47%. Sedangkan saham itu 2 kali lipat di atas rata-rata yang lain, 17,52%. Makanya
investasi di saham itu sangat bagus dan sangat menguntungkan. Karena kalaupun kita memilih saham perusahaan yang benar, yang bagus gitu, yang emang dia tiap tahun tumbuh, kayak contohnya BCA, terus Unilever, terus Mandiri, BRI, bank-bank besar, dan sektor-sektor komoditas, itu kalaupun didiemin aja dan kita beli terus, nabung tiap tahun atau tiap bulan, itu rata-ratanya kemungkinan besar pasti naik. Nah, kenapa saya bilang kemungkinan besar? Karena belum tentu, walaupun si perusahaannya itu bagus, perusahaannya itu keuangannya sehat, perusahaannya itu valuasinya besar, belum tentu pasti naik setiap tahun. Nah, kita perlu melihat trennya. Gimana cara melihat trennya? Nah, nanti itu dibahas di bab selanjutnya. Nah, oke. Jadi, kalau misalkan kita mau mencari investasi dengan return yang paling tinggi, itu ada di saham. Tapi banyak orang bilang di saham itu high risk, high return. Resikonya tinggi juga gain-nya, return yang kita dapat juga tinggi. Nah, itu nggak sepenuhnya salah dan juga nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Ya, kalau misalkan high risk itu bagi orang-orang yang memang setengah-setengah literasinya. Kalau misalkan kita bisa benar-benar paham ilmu-ilmu saham yang mendasar, yang seperti yang bakal kita bahas, seperti psikologis trading, mencari saham idaman, terus analisis teknikal, dan strategi trading, itu bisa low risk, high return. Contohnya udah dibuktikan, ini kan belakangan ini ya, dari mulai bulan Februari sampai bulan ini kan udah jalan 3 bulan. IHSG itu lagi lesu-lesunya kan. Nah, tapi walaupun IHSG lesu, itu masih banyak saham yang bisa ngasih return 100%. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan saham 100% sedangkan IHSG-nya lagi turun, lagi nggak jelas? Yaitu kalau misalkan kita sudah mengetahui basic ilmunya, kita harus betul-betul paham, sehingga investasi yang kita lakukan itu low risk, high return. Bukan kalau misalkan yang cuma sekedar ikut-ikutan orang, ya itu mah nggak investasi saham aja, investasi deposito atau emas pun juga high risk, high return. Belum tentu high return, pasti high risk. Oke. Next. Nah, kenapa sih alasan selanjutnya? Kenapa sih harus saham? Nah, saham itu IHSG, indeksnya Indonesia di tahun 2018 di indeks Asia itu nomor 1. 2018. Pertumbuhannya nomor 1. Jadi dibandingkan negara-negara di Asia selama tahun 2018 itu IHSG pertumbuhannya paling tinggi di Asia. Di Asia Pasifik nomor 2. Di dunia itu nomor 10. Jadi kesimpulannya IHSG ini juara dunia. Kenapa? Ya gampang, karena market share kita, penduduk kita besar. Banyak perusahaan-perusahaan kelas dunia yang penghasilan terbesarnya dari negara kita, dari negara Indonesia. Nah, maka dari itu sangat-sangat mungkin kalau misalkan kita bisa mendapatkan penghasilan return, low risk, high return dari IHSG. Ini kan perusahaan-perusahaan masih banyak yang bertumbuh dan market share-nya belum menguasai 100%. Nah, itu masih sangat potensial untuk kita investasi di saham. Lanjut. Nah, kenapa saham? Ini kesimpulannya ya. Return paling tinggi dibanding investasi yang lain, return paling tinggi. Kalau investasi yang lain kayak misalkan deposito yang paling aman ya, kita ngomong yang paling aman. Deposito bank itu paling aman karena dilindungi diawasi sama BI, juga sama OJK. Jadi kalau misalkan kasarnya, kalau misalkan
kita deposito di bank Bukopin, bank Bukopinnya bangkrut, itu masih ada cover dari BI, masih ada pemerintah lah yang melindungi. Nah, tapi kalau saham itu return-nya paling tinggi, dan juga real time price dan real time liquidity. Jadi kalau misalkan kita investasi di rumah, itu kan kita belum tahu nih, ini rumah, ini aset properti, harganya berapa. Kita kan cuma bisa ngira-ngira kan. Sedangkan harga lakunya itu, harga terjualnya itu berapa, kita belum tahu. Nggak real time. Dan juga nggak liquid. Nggak liquid itu maksudnya nggak gampang dicairin. Jadi kalau misalkan kita butuh sesuatu dengan dana yang jumlah yang besar dan butuh cepat, itu susah. Kayak misalkan kita punya aset 10M gitu, punya aset 10M. Nah, di tabungan di rekening itu cuma ada 1M. Nah, ketika kita butuh uang dalam jumlah yang besar, yang melebihi tabungan kita, misalkan butuh uangnya 3M gitu, butuhnya untuk mengcover kerugian bisnis. Nah, kalau misalkan kita dari properti gitu, kita ngejualnya agak lama untuk harga yang best price-nya itu agak lama, bisa tahunan, bisa ya lebih dari 5 tahun bisa, karena aset orang tua saya juga ada yang dijualnya lama karena nilainya cukup tinggi. Nah itu jadi nggak price-nya itu nggak real time dan likuiditasnya juga nggak real time. Kalau misalkan saham, kita punya 10M di saham Bank BCA, kita mau jual hari itu, kita langsung dapat duitnya hari itu. Makanya di saham itu real time price dan juga real time liquidity. Nah, alasan selanjutnya, IHSG itu tidak sama dengan ekonomi real. Jadi pergerakan harga saham itu tidak untuk jangka pendek ya, tidak sesuai dengan gambaran si bisnisnya, si perusahaannya. Kayak misalkan kemarin nih lagi pandemi corona, di bulan Februari, Maret, awal-awal kuartal 1 itu kan IHSG-nya turun ya, dari 6 ribuan sampai ke 4 ribuan. Itu turunnya lumayan banget, jauh banget. Kalau misalkan kita di saham itu, wah udah rugi ratusan persen itu, langsung mendadak miskin. Nah, tapi di kuartal 3-4 itu harga saham yang tadinya turun tinggi, turun jauh, di kuartal 3, kuartal 4 itu udah pulih. Nah, sedangkan bisnis perusahaannya itu masih belum pulih, masih berusaha bertahan gimana caranya biar bisa survive di tahun 2020 hingga tahun 2021. Tapi harga sahamnya itu sudah pulih. Nah, itu cukup menggambarkan IHSG tidak ada kaitannya dengan ekonomi, dengan bisnisnya. Itu untuk jangka pendek. Kalau misalkan untuk jangka panjang, ya tetap ada korelasinya. Nah, yang terakhir nih, yang paling sedap, paling mudah cepat kaya. Nah, kenapa bilang paling mudah cepat kaya? Karena kalau misalkan tadi ya, kalau kita bilang saya bilang IHSG tidak sama dengan ekonomi, itu kan dalam jangka pendek ya. Nah, ya ini untuk jangka panjang paling mudah cepat kaya karena ada compounding interest. Compounding interest itu sederhananya bunga berbunga lah. Kayak misalkan contoh, kasusnya gini, kita ngambil mobil secara kredit ke dealer ya. Katakanlah mobil BMW gitu. Jangan BMW deh. Mobil apa ya? Mobil Ayla lah. Mobil Ayla. Mobil Ayla itu kalau misalkan harga cash, kalau nggak salah itu di kisaran 100
25 gitu. Nah, kalau misalkan kita ambil kredit, itu bisa 2 kali lipatnya, bisa 250 juta. Nah, itu compounding interest, bunga berbunga. Nah, kalau misalkan kita di saham, itu sebaliknya. Kan kalau tadi saya contohkan itu kita sebagai ininya ya, sebagai debiturnya ya, sebagai orang yang minjem ke bank untuk dibayarkan mobilnya. Nah, sedangkan si banknya ini yang dibayar sama kita itu dia mendapatkan compounding interest-nya. Nah, kalau di saham itu kita yang kita yang bertindak sebagai si banknya itu. Kita yang mendapatkan compounding interest. Compounding interest-nya dari mana? Dari kenaikan harga saham, dari dividen, dari situ. Misalkan kita nih nabung 10 juta. Kalau rata-rata IHSG itu per tahun kenaikannya 5%. 5-10% rata-rata di 10 tahun terakhir. Dari 10 juta. Ya kita anggaplah 10% gitu ya. Nah, di tahun pertama dari 10 juta itu kita dapat 1 juta kan. Dapat 1,2 juta. Nah, di tahun kedua kita dapat 10% lagi. 10%-nya itu bukan dari 10 juta, tapi dari 11,2 juta. Nah, itu namanya compounding interest. Bayangannya, kalau misalkan kita nabungnya makin banyak dan kita pilihan saham kita, emiten yang kita tabung itu untuk investasi itu juga tepat, otomatis compounding interest yang kita dapatkan itu makin gede. Jadi paling mudah cepat kaya itu valid. Asalkan sabar. Nah, jadi salah satu skill yang paling susah di trading saham atau investasi saham itu sabarnya. Jadi kita harus panjang sabar lah. Karena ya kenaikan harga saham itu banyak faktor dan kita harus nunggu. Ya mungkin bandarnya belum kenyang, market maker-nya dia masih muatannya belum banyak, masih belum ada keinginan untuk dinaikkan, masih ada kepentingan lain. Makanya sebenarnya cara paling mudah cepat kaya, cuman banyak orang kan pengennya kayaknya instan ya. Nah, sedangkan sesuatu yang instan itu ya cepat dapat juga cepat hilang. Nah, dari situ the reason why kenapa harus saham. Nah, sebenarnya dari tadi kita ngomongin investasi saham. Apa sih itu saham? Nah, saham itu sederhananya surat berharga untuk kepemilikan dari sebuah perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia lewat broker-broker atau sekuritas kayak Indo Premier, terus Mirai Aset, Philips, banyak lah broker-brokernya. Nah, digerakinnya bagaimana harga saham bergerak. Nah, ini contohnya Pegas ya. Pegas ini perusahaan gas negara. Oh ya, ini teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya, langsung aja ya, raise hand, biar nanti di-unmute sama hostnya. Kita santai aja. Nah, bagaimana harga saham bergerak? Nah, ini gambarannya ya harga saham. Ini saham Pegas, perusahaan gas negara. Ini Persero atau BUMN. Nah, harga kemarin. Harga terakhir itu 1.230. Ini harga per lembar. Nah, saham itu kita bisa beli satu lot. Banyaknya itu satu lot. Nah, satu lot itu ada 100 lembar. Nah, jadi kalau misalkan harga satu lembarnya 1.230, harga satu lotnya 1.230. Harga ini dikali 100. 1.100.000 ya? 123.000, sorry. 100 ribuan. Nah, jadi harga satu lotnya itu
123.000. Nah, jadi kalau misalkan saya nggak punya modal gede, gimana? Ya tabung aja satu lot 100 ribuan. Nah, daripada ini kan, daripada kita beli fast food, beli McDonald, beli KFC sebulannya 2 kali, itu udah bisa dapat 2 lot saham pegas perusahaan gas negara, saham pegas ini. Nah, jadi kalau kita mau beli saham, ya minimal itu 1 lot. Kalau di Indonesia belum bisa per lembar. Nah, 1 lot itu ada 100 lembar. Nah, jadi ini pergerakan harga sahamnya. Contohnya begini, di saham itu ada satu, ini namanya apa namanya? Nama emitennya atau nama perusahaan, nama emiten itu ya perusahaan. Nah, biasanya disingkat kayak perusahaan gas negara itu jadi Pegas, terus Bank BCA jadi BBCA, Bank Mandiri Indonesia, Republik Indonesia jadi BMRI, Bank BNI jadi BBNI gitu. Nah, terus ini harga terakhirnya, harga last itu harga terakhir. PRV ini previous harga hari kemarin, harga di closing hari kemarin. Nah, OP ini opening, harga pembukaan di hari ini tanggal hari Jumat. Ini saya ambil data hari Jumat. Ini OP opening hari Jumat, harganya 12.15. Nah, kalau misalkan trading, lanjut dulu ya. High ini high gas-nya. Ini tertingginya di harga 1.250 per lembar. LO ini lowest di harga 1.200. Ini lot. Nah, jumlah lot yang ditransaksikan. Jadi di perusahaan gas negara kemarin itu hari Jumat yang ditransaksikan, yang dijual belikan itu sebanyak 556.386 lot. Ini 500 ribuan lot ini berapa nilainya? Valuasinya, nih, ini valuasi 68M. Jadi dari satu emiten aja itu transaksinya 68M. Makanya tadi saya bilang real time price dan juga real time liquidity. Real time price-nya ini last. Nah, ini karena market close ya. Nah, kalau misalkan marketnya open, bursa efek open, nanti harganya bisa 12.30, bisa 12.35, bisa 12.20. Nah, terus ASG ini average. Jadi di hari itu pergerakan harga sahamnya rata-rata di kisaran berapa? Nah, di kisaran 1.224. Nah, ini change CHG ini change berubah 10 poin. Persen ini dalam bentuk persentasenya. Terus ini lot, ini jumlah lot yang ada di bid, ini jumlah lot yang ada di offer. Nah, ini totalnya. Nah, terus bid sama offer itu apa? Simpelnya gini, bid ini yang minta, offer ini yang jual. Nah, jadi yang minta harga 1.230 ini ada 16.125 lot. Terus offer ini di harga 12.35 ada 18-13 lot yang mau dijual. Nah, karena ini nggak ada, kita nggak tahu ada berapa orang ini yang ngantri. Ini kan kita ini antrian yang minta, ini antrian yang mau jual. Nah, sebenarnya ada lagi nih kalau di sekuritas lain, namanya frekuensi itu kita bisa tahu ada berapa orang yang antri. Nah, jadi misalkan dari 16.000 lot itu ternyata frekuensinya cuma 2, berarti cuma 2 orang doang yang antri. Ternyata di offer yang mau jual ini frekuensinya ada 100, berarti ada 100 orang yang punya 1.813 yang mau dijual di harga 12.35. Nah, kira-kira begitu untuk penjelasan ininya. Sebelum kita masuk ke gimana cara harga sahamnya bergerak, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau langsung? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya lah. Kok ini? Bentar dulu. Nah, harga saham bergerak itu ketika
Ini ada 1, 2, 3, 4, ya ada sekian antrian lah. Ini deretan antrian ya. Ini juga deretan antrian. Nah, ketika deretan antrian yang paling atas di bid atau yang paling atas di offer ini habis. Nah, jadi kalau misalkan antrian 12.30-nya ini habis, dia nanti bakal pindah harganya. Nah, ini kan di 12.30. Nah, nanti kalau misalkan ini antrian 1.813 slotnya ini habis, nanti harganya jadi bergerak ke 12.35. Harga terakhirnya 12.35. Nah, rentang harga di hari itu bergerak dari 1.200 sampai 1.250. Beda 50 poin. 50 poin itu kisaran 5% kayaknya, 5% kayaknya. Jadi kalau misalkan kita dapat di harga 1.200, terus kita jual di harga 12.50, di hari itu kita udah cuan 5%. Jadi begitu kira-kira harga saham bergerak. Nah, mungkin untuk pengenalan saham itu dulu. Materi selanjutnya ada psikologis trading, ini yang paling penting. Bakal dilanjutin oleh rekan saya.